Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang menanyakan bagaimana kalau zakat itu diberikan kepada guru ngaji, kiai, ustadz, boleh apa tidak? Bahkan muadzin, orang-orang yang adzan, boleh apa tidak? Nah, sekarang kita kaji pembahasannya, juga kita kaji secara utuh biar tidak menjadi bahan yang mengambang. Kan begitu ya? Kalian tulis dengan baik ini ya. Nah, kita sekarang kajiannya pakai madhab Syafi'i dulu. Bagaimana madhab Syafi'i? Madhab kita dulu ya. Madhab Syafi'i bagaimana? Madhab Syafi'i dalam masalah zakat diberikan kepada guru ngaji ataupun yang lainnya, itu jelas kalau madhab Syafi'i. Hukumnya dari madhab Syafi'i tidak boleh dan batal zakatnya. Gak boleh. Tidak berhak guru ngaji mendapat zakat, nggak boleh. Zakat fitrah maupun zakat mal nggak boleh, sama-sama nggak bolehnya. Versi madhab Syafi'i. Kalau kita melihat dari kajiannya versi madhab Syafi'i, ternyata madhab Syafi'i itu kalau kita lihat ketatnya karena memang dalam Al-Quran bahasanya innamas shadaqatu. Pakainya innama. Innama itu artinya hasru. Hasru itu artinya jangkauannya tidak luas. Jangkauannya hanya orang-orang yang sangat tertentu sekali. Hanya zakat itu hanya diberikan, hanya. Jadi kalau begitu jangkauannya tidak luas. Sehingga yang sering dijadikan sebagai dalil adalah kiai, ustadz itu masuknya ke sabilillah, ya kan? Ternyata dari madhab Syafi'i, sabilillah itu artinya bukan pokoknya mereka yang menegakkan agama Allah, bukan. Tapi sabilillah itu adalah al-mujahid fi sabilillah, orang yang berperang, yang kontak badan, kontak senjata fi sabilillah dalam rangka menegakkan agama Allah. Sementara ustadz, kiai, muadzin semuanya tidak berperang dalam menegakkan agama Allah. Maka versi madhab Syafi'i dimanapun kita melihat, semuanya tidak memperbolehkan zakat di zakat diberikan kepada ustadz atau kiai. Kalau masjid bagaimana? Wah, apalagi masjid. Bahkan kan ada ulama yang mengartikan sabilillah itu diartikan sabilil khair, itu ditentang oleh sekian banyak ulama. Ba'id itu jauh, karena jelas bertentangan dengan ayatnya sendiri. Wong innama kok ya, innama itu hasur. Kalau sabilillah berarti semuanya boleh, jalan-jalan boleh, masjid boleh. Bahkan kalau kita melihat dalam kajian kitab Bughya itu asik. Kenapa masjid nggak boleh menerima zakat? Kenapa musola madrasah nggak boleh menerima zakat? Alasannya orang yang menerima zakat harus punya sifat namanya hur, harus punya nyawa lah bahasanya. Sementara masjid, musola, jalan itu semuanya tidak punya sifat hur, tidak punya sifat merdeka, tidak punya sifat nyawa, sehingga dia tidak boleh untuk menerima zakat. Nah sekarang yang sering digembor-gemborkan oleh orang, oh ada yang mengatakan boleh, bukan madhab Syafi'i, siapa? Madhab Maliki. Lah wes, madhab Maliki ini sekarang kita kaji nih madhab Maliki. Selesai madhab Syafi'i ya, berarti madhab Syafi'i sepakat nggak boleh. Syafi'i nggak boleh, Hanafi nggak boleh, Hambali nggak boleh. Sepakat sudah. Sekarang masih ada satu madhab, Maliki. Maliki mengatakan ada yang boleh. Ya betul, saya mengaku itu dalam kitab namanya Syarhul Mukhtasar Al-Jalil. Kalau nggak salah halamannya Juz 2 halaman 206 yang mengatakan Syekh Muhammad bin Abdullah. Itu betul sekali, di sana dikatakan bahwa zakat boleh diberikan kepada kiai, ustadz. Tetapi sekali lagi itu zakat apa? Lah kan? Zakat apa? Ternyata zakat di sana yang dimaksud adalah zakatul mal, bukan zakatul fitrah. Garis bawahi ini. Zakatul mal bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah semuanya sepakat, nggak ada satupun ulama-ulama dari sekian madhab yang memperbolehkan ustadz, kiai, muadzin sekalipun nggak boleh menerima zakat, kecuali kiainya, ustadznya dalam kondisi fakir miskin, ya boleh. Tapi di desa saya itu zakat diberikan ustadz, kiai, silahkan. Itu mungkin ustadznya masih dalam kondisi miskin. Kita kan tahu sendiri ya kondisi ustadz-ustadz, ya kita nggak meremehkan. Memang kita melihat fakta banyak ustadz-ustadz yang tidak digaji, dia ngopeni umat di rumahnya, sehingga karena dia itu kerjaannya tidak 100% bisa dilakukan, sehingga dalam kondisi dia kekurangan.
maka silakan yang santri-santrinya zakat ke kiainya, tapi bukan atas nama sabilillah, tetapi atas nama orang fakir dan orang miskin. Penting, catat ini. Alasannya madhab Hanafi, madhab siapa nih? Madhab Maliki ya, madhab Maliki. Kenapa? Kok orang-orang ustadz kiai boleh menerima zakat, zakatul mal, bukan zakat fitrah. Catat iki sih, zakatul mal, bukan zakat fitrah, karena yang dimaksud dengan sabilillah itu memang aslinya adalah al-mujahid fi sabilillah. Tetapi makna itu dikembangkan. Kenapa kok al-mujahid fi sabilillah boleh dapat gaji zakat? Karena li'umumi naf'ihim fil muslimin. Karena umumnya, besarnya, manfaatnya orang yang berperang itu kepada orang Islam. Sehingga kalau kita melihat alasannya seperti itu, ada alasan seperti itu, tentu ustadz manfaatnya umum kepada orang-orang Islam. Andai kan nggak ada ustadz, ada kiai, bodoh semua kan, ya kan? Muadzin, sampai muadzin boleh karena manfaatnya umum kepada orang-orang Islam. Li umumi naf'ihim. Li anna dzalika, lah alasannya beri lagi, li anna dzalika baqaul Islam. Karena dengan adanya beliau-beliau ini, Islam menjadi ada, kuat, baqa, tetap. Wa syuhratuhu, dan Islam menjadi semakin meluas, wa ta'dhimuhu, sehingga Islam menjadi lebih dimuliakan. Alasannya karena memang kemiripan ustadz, kemiripan kiai, kemiripan ulama itu sama dengan kemiripan orang yang berperang. Kalau dulu berperang manfaatnya umum kepada orang-orang Islam, maka sekarang ada kiai, ada ustadz, ada muadzin juga yang dia mempunyai manfaat luar biasa kepada orang-orang Islam, sehingga Islam semakin kokoh, sehingga Islam semakin masyhur, semakin terkenal, semakin syiarnya semakin kuat, sehingga Islam semakin diagungkan. Tetapi sekali lagi catatan dari madhab Maliki ini adalah zakat ini hanyalah tertentu kepada zakatul mal, bukan zakat mal, zakat tijarah, zakat toko gitu loh maksudnya ya. Zakat itu zakatul mal, bukan zakatul fitrah. Zakat fitrah tidak boleh kecuali dia termasuk orang fakir miskin kan tadi ya. Jadi sekali lagi kalau disimpulkan secara utuh, maka bisa disimpulkan bahwa kalau zakat fitrah semua ulama dari sekian mazhab yang ada, tidak ada yang memperbolehkan diberikan kepada ustadz, kiai, ulama, muadzin, semuanya nggak boleh. Itu kalau zakat fitrah, karena zakat fitrah lebih ketat, lebih ketat pentasorufannya, pengalokasiannya. Dah, ini catatan dengan baik, biar manfaat, biar berkah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.